itu kita tuh umat Islam itu hafal ayat-ayat tertentu. Ayat-ayat menjadi pengingat, baik mungkin dengan tujuan untuk keselamatan kita dalam perjalanan, atau baik mungkin kita itu mengingatkan betapa pentingnya ayat kursi dalam makna-makna di dalam ayat kursi tersebut itu. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat kursi menjadi setiap kita setelah sholat jangan sampai kita tinggalkan baca ayat kursi. Makanya alhamdulillah saya selalu setelah salam saya baca sampai ayat kursi, dan setelah ayat kursi saya lepas kembali kepada jamaah mungkin akan doa masing-masing. Karena ketika kita membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka tiada surga baginya kecuali kematian. Jadi setelah kematian itu kita sudah langsung ketemu surga dengan kita membaca ayat kursi. Itu dalilnya itu seperti itu. Makanya saya tidak pernah meninggalkan ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu. Setelah kita baca yang lain, terakhir ayat kursi sudah itu saya serahkan kembali untuk berdoa masing-masing. Dan ayat kursi juga di saya pribadi juga menjadi sangat fenomenal. Bahkan saya sebelum tidur, sebelum saya baca ayat kursi, dan saya berangkat kerja juga naik mobil, saya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, baca ayat kursi juga. Jadi saat-saat tertentu memang ayat kursi buat saya pribadi juga menjadi sangat favorit sekali. Jadi khotib mencoba mentadabburi, memberikan apa yang khotib ketahui, semoga itu menjadi pelajaran buat jamaah dan buat terkhusus buat khotib sendiri. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi dari kalimat pertama menyebut nama Allah, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat tauhid di situ. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan mengacu kepada dalilnya man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi bagi siapapun yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka pasti masuk surga. Jadi dari ayat kursi la ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum, di situ ada la ilaha illallah, ada kalimat tauhid, dan digabungkan lagi, disandingkan dengan dalilnya man qala dakhala jannah, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi siapapun orang yang sudah menyebut dua kalimat syahadat pasti masuk surga. Di sini mengatakan pasti masuk surga, yang menjadi masalahnya itu adalah kapan. Kapan masuk surganya itu yang menjadi masalah, menjadi PR buat kita. Untuk kita mari mengevaluasi diri kita, untuk mari kita memperbaiki diri kita, memperbanyak amal-amal kebaikan kita. Jadi cepat atau lambat masuk surganya itu tergantung daripada amal ibadah kita. Jadi pasti masuk surganya kapan, mungkin jangan-jangan yang terakhir, atau jangan-jangan masih tinggal udah sekian puluh tahun digodok di neraka, dibakar di neraka, baru kita diangkat. Jadi disitulah makna pasti masuk surga. Memang kita pasti, tapi masalahnya kapan, berapa lama kita transitnya di neraka. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita itu jangan sampai transit di neraka supaya tidak terlalu lama, mari kita perbaiki amal ibadah kita, dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka begitu fenomenalnya ayat kursi itu, karena makna pertama itu sudah
menyatakan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita perlahan kita sudah hafal ayat kursi, perlahan kita kata demi kata kita maknai, kita pahami. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan selain Allah yang maha hidup. Al-Qayyum, yang maha hidup. Jadi ketika kita sudah mengatakan bahwa tidak ada Allah, tidak Tuhan selain Allah yang maha hidup, coba kita kata berpikir bahwa Allah itu mengurus seluruh dunia ini, seluruh kegiatan aktivitas ini, baik dari binatang melata sampai kepada kita umat manusia. Kalau andai kata Allah itu capek misalnya, atau Allah itu sakit, terus yang ngurus siapa? Jadi kita sebagai orang Islam cukup bangga sekali. Bangga sekali kita punya Tuhan selain Allah. Kita punya Allah itu menjadi kebanggaan kita. Makanya ayat kursi itu, diantara ayat kursi itu menjadi kebanggaan yang fenomenal buat kita orang Islam, karena pertama kita dapat mentauhidkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mempunyai Tuhan yang memang maha hidup, Al-Qayyum, yang tidak ada tidur, yang terus-menerus mengurus dunia ini. Jadi tadi Ibu sampaikan andai kata Tuhan ada sakit, bagaimana dengan alam ini? Andai kata Tuhan itu ada berhenti untuk mengurus kita, terus oksigen yang kita hirup hari ini terus diambil dari mana? Allah masih mengurus kita pada saat kita oksigen kita itu mungkin dikurangi nikmatnya. Ketika Allah mengurangi nikmatnya, kita harus bernapas dengan oksigen aja kita sudah repotnya minta ampun, sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar sekali. Coba andai kata kita itu bernapasnya itu melalui oksigen secara normal, kita keliling sana sini, kita berangkat kerja harus gendong oksigen. Oksigen punya waktu mungkin yang dipakai untuk 8 jam atau 24 jam atau 3 jam. Terus setelah itu kita harus ganti lagi. Jadi betapa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, kita bicara nafas saja kita itu sudah menjadi kenikmatan yang tak terhitung lagi. Belum lagi kita bisa mendengar, hanya kita bisa menggerakkan kaki saja itu sudah menjadi nikmat yang sangat besar sekali. Jadi begitu bangga kita sebagai seorang Islam mempunyai Tuhan yang maha hidup. Jadi kita tidak perlu takut bagaimana nanti kalau Tuhan mati, siapa yang mengurus kita, siapa yang mengurus makhluk ini, siapa yang mengurus galaksi ini, siapa yang mengurus dunia ini, siapa yang mengurus oksigen yang akan kita hirup ini. Jadi itulah menjadi kebanggaan kita bahwa la ilaha illallah itu menjadi kalimat awal dari surat ayat kursi itu, menjadi mengingatkan kita betapa agungnya nama Allah, betapa hebatnya Allah. Jadi Allah mempunyai kedudukan yang sangatlah agung di atas segala-galanya. Jadi kalau kita bicara ayat kursi, Allah duduk di ars, di langit, di Sidratul Muntaha. Jangan sampai kita terbayang itu Allah itu punya kursi. Jadi yang dimaksud kursi di sini adalah kursi itu sebagai kekuasaan. Jadi yang sering kita 5 tahun sekali ada orang berebut kursi, minta 1 kursi, minta 2 kursi, anggota dewan. Bukan dia butuh kursinya, tapi butuh kekuasaannya. Kalau hanya butuh kursi, dia nggak perlu nyari-nyari sampai ke Senayan sana.
nggak perlu dia keluarkan uang miliar-miliar sampai nyogok kita semuanya, menjadikan kita menjadi bagian daripada orang-orang yang mudah tertipu karena kita hanya dengan 100 ribu kita pilih orang yang belum tentu akan membela kita. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu fenomenalnya, begitu mulianya ayat kursi itu menjadikan kita dari anak-anak kecil sampai kita kemanapun jalan kita menemukan ayat kursi. Dan saya sendiri ketika saya masuk warung situ ayat kursi, saya yakin berarti orang itu muslim, berarti apa yang akan kita makan adalah halal. Jadi itu menjadi tolak ukur juga. Kita belum tahu dia sholat atau tidak, tapi paling tidak di situ ada simbol, ada backgroundnya, oh dia orang muslim. Jadi sudah Jumatnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang senantiasa akan menyelamatkan kita semuanya. Dan insya Allah pada Jumat-Jumat berikutnya kita akan sambung kepada ayat kursi yang kalimat berikutnya, karena begitu besarnya, begitu agungnya, begitu luasnya, sehingga khotib dengan waktu yang sangat terbatas tidak bisa menjelaskan secara sedetail-detailnya. Ini hanya sampai Allah Maha Hidup, kita belum sampai, kita hanya masih sedikit sekali. Jadi insya Allah kalau kita